Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang sakit. Walaupun pembelajaran sekarang dilakukan secara daring, secara virtual melalui Google Meeting, anak-anak harus tetap semangat. Walaupun tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman maupun Bu Fatma ataupun guru-guru lainnya, anak harus tetap semangat. Oke? Oke. Sebelum pembelajaran atau kegiatan belajar pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, doa sudah. Untuk absensinya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Jadi nanti anak-anak tinggal klik link yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Ibu perlihatkan dulu absensinya ya. Biar anak-anak mengerti absensinya seperti apa, nanti tinggal ngisi. Oke. Nah, absensinya seperti ini. Nanti tinggal ngisi nama lengkapnya siapa, kelas, jenis kelamin, mata pelajaran. Nah, nanti kalau hadir diisi hadir, sakit diisi sakit, jika izin diisi izin. Jadi seperti itu. Udah paham ya? Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum materi Ibu sampaikan, Ibu akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan lagu wajib nasional. Anak-anak, apakah sudah terlihat videonya yang Ibu tampilkan? Oh, sudah. Oke. Marilah kita mendengarkan lagu wajib nasional. Nah, itu tadi lagu wajib nasional 17 Agustus. Kenapa, Bu? Kok kita mendengarkan lagu wajib nasional 17 Agustus? Karena sekarang bulan Agustus. Nah, kemarin pada tanggal 17 Agustus, warga negara Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi, Ibu, untuk pertemuan kali ini, Ibu mengajak anak-anak untuk mendengarkan lagu 17 Agustus. Pada pertemuan sebelumnya Ibu kan mengajak anak-anak untuk mendengarkan lagu Bangun Pemuda-Pemudi ya. Karena supaya anak-anak bisa lebih semangat lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan memaparkan materi terkait dengan hakikat demokrasi. Jadi, anak-anak diperhatikan dengan benar, dicermati ibu memaparkan materinya ya. Nanti jika ada pertanyaan langsung dijawab saja, nggak apa-apa. Menjawabnya sambil membaca nggak apa-apa ya.
Anak-anak kalau ada yang membawa buku paket, buka halaman 37 ya, terkait dengan hakikat demokrasi. Nanti misalnya Ibu memberikan pertanyaan, nanti anak-anak bisa menjawab. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung saja Ibu langsung memaparkan ya. Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan hakikat demokrasi. Ibu akan menjelaskan terkait dengan hakikat demokrasi itu seperti apa, terus isi-isinya itu apa saja, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, menganalisis terkait dengan hakikat demokrasi. Nanti pada akhir Ibu akan menjelaskan tugas-tugasnya ya. Nanti di akhir saja Ibu menjelaskan tugasnya dan Ibu perlihatkan ya. Nah, ini untuk peta konsepnya. Peta konsep hakikat demokrasi. Yang pertama, makna demokrasi. Yang kedua, klasifikasi demokrasi ada 3, berdasarkan titik beratnya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Kemudian yang ketiga, ini hakikat demokrasinya, prinsip-prinsip demokrasi. Nanti kita akan belajar mengenai yang sudah ada di peta konsep ini ya. Sampai sini paham? Oke, paham. Nah, ini ada pertanyaan. Di awal sudah ada pertanyaan ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Apa itu demokrasi? Ibu yakin dari anak-anak, dari perwakilan pasti ada yang bisa menjawab apa itu demokrasi. Ayo, siapa? Ya, Anissa? Benar sekali. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Kita lihat ya, kita lihat makna demokrasi. Ayo, siapa yang bisa membantu Ibu membaca? Ya, Rifki. Terima kasih. Jadi, makna demokrasi itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Jadi seperti itu anak-anak pengertian dari demokrasi. Nah, demokrasi sendiri itu memiliki arti suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sampai sini paham ya? Paham semuanya ya? Oke, Ibu lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila keberapa? Sila keberapa? Ayo. Sila keempat. Ya, benar sekali. Sila keempat. Kenapa, Bu? Kok didasari oleh sila keempat? Karena pada sila keempat, makna kerakyatan berkaitan dengan makna demokrasi. Jadi seperti itu. Jadi penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pinter semuanya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Oke, Ibu lanjut. Nah, untuk kali ini yang kedua, klasifikasi demokrasi ada 3, berdasarkan titik beratnya,
berdasarkan ideologi, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi formal. Yang kedua, demokrasi material. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Ada yang bisa menjelaskan demokrasi formal itu apa, demokrasi material itu apa, dan demokrasi gabungan itu yang seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Rosti? Benar sekali. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Contohnya seperti apa saja, Bu? Contohnya undang-undang, lembaga perwakilan rakyat, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan lain-lain. Banyak sekali contohnya terkait dengan demokrasi formal. Oke, yang kedua demokrasi material. Ayo, Anissa bisa menjawab? Ya, demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Contohnya seperti apa saja? Contohnya bebas berpendapat, bebas berkumpul, dan lain-lain, banyak sekali contohnya. Kemudian demokrasi gabungan. Nah, kenapa kok bisa dikatakan dengan demokrasi gabungan? Nah, demokrasi gabungan ini demokrasi yang gabungan dari demokrasi formal dan demokrasi material, sehingga demokrasi gabungan bisa disebut demokrasi gabungan karena berkaitan dengan demokrasi formal dan demokrasi material. Contohnya perpolitikan. Jadi dalam sistem politik untuk demokrasi gabungan itu memiliki keterkaitan antara lembaga lain dengan lembaga satu dengan lembaga lainnya. Jadi seperti itu. Paham ya? Paham semua? Kemudian berdasarkan ideologi, yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Contohnya seperti apa? Ada gambar di situ, gambar hak asasi manusia. Sebagai gambaran, mungkin ada yang bisa menjawab. Contoh dari demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal itu apa contohnya? Oke, penegakan HAM, benar. Penegakan hak asasi manusia sangatlah beragam dan harus tetap ditegakkan di masa demokrasi liberal, ya. Harus ditegakkan hak asasi manusia sehingga tidak semena-mena masyarakat Indonesia untuk memperlakukan masyarakat lainnya. Jadi seperti itu, harus ditegakkan hak asasi manusia. Benar sekali, Pius. Selanjutnya, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Ini demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Kenapa bisa dikatakan paham Marxisme dan komunisme? Karena demokrasi rakyat itu merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kepada negara, segala-galanya negara. Rakyat dikuasai oleh negara. Rakyat sebagai pekerja negara. Jadi segala-galanya itu diatur oleh negara. Jadi seperti itu. Kemudian demokrasi rakyat atau demokrasi proletar itu bersifat totaliter. Jadi seperti itu anak-anak, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Selanjutnya, Anissa dibaca. Baik, terima kasih. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Ada 3 gambar. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan?
Ya, Tias. Benar sekali. Yang pertama, gambar pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, gambar menyalurkan pendapat kepada orang saat rapat. Seperti itu. Misalnya dosen-dosen rapat, kemudian ada salah satu dosen yang memberikan saran. Nah, itu sebagai salah satu bentuk contoh demokrasi langsung. Kemudian yang ketiga itu pemilihan ketua OSIS. Jadi salah satu contoh demokrasi langsung itu pemilihan ketua OSIS juga karena diadakan secara langsung. Jadi seperti itu untuk demokrasi langsung. Kemudian yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Yang pertama, contohnya pemilihan umum DPR itu sebagai salah satu contoh demokrasi tidak langsung. Kemudian contohnya lagi, pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa undang-undang termasuk dalam demokrasi tidak langsung? Karena kan tidak mungkin dalam satu ruangan itu berisi banyak seluruh warga negara Indonesia masuk dalam satu ruangan untuk membuat undang-undang dasar. Jadi tidak akan mungkin dan tidak akan terjadi. Nah, jadi pembuatan undang-undang itu termasuk dalam demokrasi tidak langsung karena pembuatan undang-undang termasuk salah satu tugas dan wewenang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi seperti itu, demokrasi tidak langsung. Kemudian, prinsip-prinsip demokrasi ada 4. Rifki dibaca. Oke, terima kasih. Jadi prinsip-prinsip demokrasi ada 4. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi pada saat misalnya rapat atau ada suatu acara, ada masalah atau problem, itu harus bisa menyelesaikan perselisihan dengan damai, tenang, nyaman, dengan pikiran yang dingin, tidak harus langsung emosi, marah seperti itu, dan secara melembaga jika ada permasalahan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Nah, di negara Indonesia ini kan sangat beraneka ragam. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, misalnya contohnya itu pemilihan presiden. Pemilihan presiden kan tidak bisa bertahun-tahun presidennya itu saja. Nah, misalnya Pak Jokowi, ini kan sudah 2 periode Pak Jokowi. Nah, misalnya Pak Jokowi mau 3 periode, nah itu tidak bisa karena sudah konstitusi. Jadi dalam presiden itu hanya bisa 2 periode. Misalnya lebih dari 2 itu tidak bisa karena itu merupakan konstitusi, sudah ada aturannya. Jadi prinsip demokrasi yang ketiga ini menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, harus ada normanya, tidak ngawur. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Dalam prinsip demokrasi harus ditegakkan keadilan. Sudah ada di Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti itu anak-anak, penjelasan dari Ibu. Mungkin ada yang bertanya.
Apakah sudah jelas? Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan hakikat demokrasi, mungkin kurang paham, bisa bertanya. Oke, sudah paham semua. Untuk itu, Ibu menunjuk salah satu untuk menyimpulkan hakikat demokrasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dian, disimpulkan tadi dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Dian. Ibu mau satu lagi perwakilan dari kelas IPS 1 ini salah satu. Tadi kan sudah Dian perempuan. Sekarang yang laki-laki. Andika. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak sudah paham semuanya terkait dengan hakikat demokrasi. Alhamdulillah sudah selesai Ibu memaparkan materinya dan anak-anak sudah paham semuanya terkait dengan hakikat demokrasi. Ingat, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian, penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila keempat. Ingat. Kemudian, klasifikasi demokrasi ada 3, berdasarkan titik beratnya, berdasarkan ideologi, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ingat, itu kesimpulannya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi, Dian dan Andika. Dan Ibu sudah merefleksi, memberikan kesimpulan juga tadi. Sudah dicatat semua ya. Oke, baik. Sudah Ibu jelaskan semuanya, sudah paham. Untuk itu Ibu akan menjelaskan tugas untuk kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua tadi, menganalisis hakikat demokrasi. Nah, untuk pertemuan kali ini ada 2 tugas untuk kalian. Ibu paparkan dulu tugasnya biar nanti anak-anak paham tugasnya seperti apa, cara mengisinya seperti apa, nanti biar anak-anak mengerti, paham. Soalnya tugasnya ada 2, tugas individu dan tugas kelompok. Nah, untuk tugas individunya seperti ini anak-anak. Yang pertama nanti langsung isi nama lengkapnya ya, kelas. Nah, ini pertanyaannya ada 7 soal isai. Apa yang dimaksud dengan demokrasi langsung diisi di situ. Tidak perlu ditulis tangan atau dibuat file. Nah, langsung diisi di link. Jadi simple ya. Sudah Ibu kirim linknya di grup WhatsApp tadi beserta link tugas kelompok dan absensinya. Nah, sudah jelas ya. Untuk tugas individunya gampang sekali, tinggal ngisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian untuk tugas kelompoknya, ini anak-anak diperhatikan betul-betul. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Nah, jumlah kelas kalian berapa? 25. Oh, pas berarti 25 anak. Nah, jadi satu anggota berisi 5 anggota. Ya, berisi 5 orang, pas nanti. Kemudian ambil 5 soal dari 7 soal tugas individu tadi. Nah, tugas individu tadi kan ada 7 soal. Ambil 5 saja. Ambil 5, terserah mau pilih nomor 1 sampai 5 atau nomor 2, 3, terserah kalian ambil, pokoknya ambil 5 soal. Kemudian kerjakan 5 soal yang Anda pilih dalam bentuk min mapping. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan min mapping itu seperti apa. Ini beda ya. Untuk pertemuan sebelumnya dalam bentuk min mapping meringkas materi. Nah, untuk kali ini Ibu ingin dalam bentuk min mapping berisi soal beserta jawaban. Ingat, ditulis biar nanti tidak keliru menjawabnya. Paham ya? Nah, nanti ditulis nama kelompoknya, karena kelompoknya ada berapa tadi, pokoknya dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Ditulis kelas. Nah,
Kemudian tugas mind mapping tersebut tulis tangan. Jadi nanti tugasnya sudah selesai, difoto, kemudian langsung diupload. Di situ ada tambahkan file, nanti diklik langsung kirim, seperti tugas yang kemarin. Jadi seperti itu anak-anak. Sudah paham semuanya ya untuk tugasnya? Tugasnya sudah Ibu jelaskan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absensi. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Jika hadir diisi hadir, sakit diisi sakit, izin juga diisi izin. Oke, sudah paham semuanya? Ibu kira sudah cukup, sudah jelas semuanya. Untuk itu Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu pimpin berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.